Kalian dan aku akan masuk ke kisah paling kocak tahun ini. Saat cowok ini terbangun di aula akademi, dia benar-benar bingung melihat orang-orang asing di sekitarnya. Lalu dia ingat soal surat itu. Beberapa saat yang lalu, dia hanya sedang bersantai di kamarnya main game saat seseorang tiba-tiba mengetuk pintunya. Kurir aneh memberinya sebuah paket yang jelas tidak dia pesan. Dan layaknya orang bodoh, Shaolin langsung saja membukanya pada detik itu juga. Dia tersedot ke dimensi antah berantah. Ternyata paket itu adalah surat penerimaan ke Akademi Fajar. Dan begitulah, Shaolin sekarang terjebak di dalam sebuah akademi sihir dunia lain untuk sekadar pamer gaya. Instrukturnya menyambut dia sementara cowok-cowok lain juga sama bingungnya. Untuk memperkenalkan dirinya, pria gila ini nyaris menebas mereka. Seperti Sushi sebelum menyuruh semua orang untuk tutup mulut. Pertama, mereka harus mengikuti ujian penilaian potensi, ini seperti mengukur atribut seseorang. Dan sementara beberapa orang mendapat hingga 32 poin. Cowok kita ini dibenci oleh Dewa Gacha dan akhirnya cuma mendapat 9 poin saja. Itu skor paling ampas di planet ini, memberinya gelar pecundang lagi. Sepanjang hidupnya, pria ini cuma mendengar ejekan pecundang dari orang-orang yang dia cintai. Dia sudah muak dan ingin mengubah label sialan itu selamanya. Shaolin merebut kepingan itu dan berteriak akan membuktikan dirinya. Beberapa peserta sangat penasaran tentang rumor adanya siswa berbakat. Qinyuan menjelaskan bahwa orang-orang itu dipilih oleh keberuntungan Tuhan. Mereka adalah jenius sejati, satu gadis keren maju, dia yang punya status tertinggi. Di kelompok ini, sayangnya, dia juga tidak punya bakat spesial. Anggota akademi bisa mendapatkan kekayaan luar biasa dan menukar poin untuk apa saja. Kemudian, kartu yang direbut Shaolin tiba-tiba muncul, memperlihatkan statusnya. Tapi dengan sebuah plot twist, ada sistem pengurangan umur yang berarti setiap kematian memotong 10 tahun. Dan angka 0 berarti. Tapi perhatikan baik-baik bagian ini. Shaolin mengalami anomali dengan bakat rahasia tingkat S ganda berupa kemampuan belajar untuk meniru satu jurus sekelas F dan dia menyebutnya kemampuan pelajar. Ini menjadi kartu as mutlak untuk mengubah nasibnya. Salah satu siswa bertanya dengan cemas, mempertanyakan apa maksud dari sistem umur ini. Lagi pula, cowok ini cuma punya 9 tahun. Tersisa, yang berarti satu kematian saja, bikin dia mati total. Konselor kejam itu memukul kepala bodohnya dan membenarkan bahwa anak itu memang akan mati setelah satu kematian. Namun lucunya, Qinyuan merasa ini adalah jackpot dan bukan hal yang harus ditangisi. Dia menjelaskan bahwa di dunia nyata, umur dihitung per tahun. Jadi satu kematian berarti kamu tamat. Akan tetapi, umur di dunia khusus ini sebenarnya adalah sumber daya yang berharga. Ini seperti kredit yang bisa digunakan untuk misi dan meningkatkan status. Ini kesempatan untuk menggila dan berevolusi si cowok pecundang. Yang kepalanya dipukul, tadi masih memproses apa yang baru terjadi. Sementara Qinyuan menjelaskan bagaimana akademi ini memungkinkan siswa untuk mengubah takdir mereka sendiri. Orang bisa mendapat pengetahuan dan juga menambah nyawa mereka dan menjadi kaya raya setingkat Sultan Elon. Selama mereka punya kredit sisa, mereka bisa mencapai keabadian karena satu kematian hanya akan memotong maksimal 10 tahun umur. Si cantik Xiaoyu angkat bicara. Bertanya apakah aturan itu cuma berlaku di akademi atau di mana saja. Untungnya, sang konselor akhirnya mengungkapkan bahwa aturan itu berlaku di bumi di lokasi manapun selama peserta resmi menjadi anggota akademi terlebih dahulu. Setelah ocehannya selesai, Qinyuan menyuruh mereka bersiap untuk memulai ujian masuk. Ini sambil menjentikan jarinya. Dia menyuruh mereka untuk tetap di tempat dan jangan bergerak sedikit pun. Sistem mengkonfirmasi hitung mundur teleportasi yang dimulai dari angka 3. Setiap siswa, termasuk jagoan kita, mulai merasakan ketakutan mereka sendiri. Dan saat waktu menunjukkan angka 1, para peserta langsung lenyap dari aula. Dan cuma menyisakan sang konselor sendirian. Qinyuan menepuk jidatnya karena kesal. Marau, karena tidak ada satupun siswa berbakat di angkatan rendahan ini. Yang berarti dia tidak akan mendapat skor instruktur yang bagus saat dia sedang meratapi nasibnya. Rekan kerjanya, pria menyebalkan dengan fisik aneh itu, datang untuk pamer
mengisap cerutu dengan rambut lebih tebal dari Andrew Tate. Dia pamer kelasnya sudah menghasilkan 2 siswa berbakat tingkat rang A dan B. Chinua, sebaliknya, cuma bisa bilang bahwa 1 siswanya punya akumulasi poin status lebih dari 40, tapi itu jelas bukan apa-apa jika dibandingkan dengan jurus bakat, karena tahun lalu, seorang siswa tingkat S ganda bahkan berhasil muncul. Chinua membalas, menyatakan bahwa itu sebenarnya cuma klaim palsu. Benar-benar tidak ada catatan di dalam sistem mereka soal keberadaan siswa dengan bakat tingkat S ganda. Padahal, rang S tunggal saja sangat langka. Mustahil memikirkan seseorang di atas level itu bisa ada, kecuali cowok kita ini. Tentunya, adegan beralih ke sarang goblin, tempat ujian di mana semua peserta telah dikumpulkan. Dan mengeluhkan bau busuk yang tak tertahankan, mereka dengan cepat langsung menutup hidung mereka sebelum sebuah pesan muncul di depan wajah mereka. Notifikasi itu menjabarkan tugas kabur dari hutan menuju zona aman dalam 60 menit dengan tugas tambahan untuk membunuh Raja Goblin dan 5 goblin biasa. Tugas utama memberi 10 kredit dan 100 poin penukaran. Sementara tugas tambahan punya bonus kredit dan penukaran jauh lebih besar, memberikan motivasi. Kalian pasti ikutan lega kan? Setiap peserta mendapat kotak hadiah dengan pengingat bahwa tidak ada penalti kematian di ujian ini. Pesan ini benar-benar langsung menghilangkan rasa cemas dari beberapa peserta yang berteriak kegirangan karena poin mereka tidak akan dipotong. Sementara itu, jagoan kita membuka kotaknya dan malah mendapat tongkat sihir pemula sebagai senjata pertamanya, meskipun benda itu cuma berperingkat F. Bersamaan dengan itu, dia mendapat jurus penguasaan tongkat ajaib untuk digunakan. Melihat semua ini, Shaolin langsung menilai bahwa seluruh sistem aneh ini sangat mirip dengan game yang sering dia mainkan. Intinya, bro kita ini bisa memanfaatkannya sebagai keuntungan. Sambil memegang senjata itu, dia mengarahkannya ke depan dan memusatkan sinar energi sebelum menembakkannya dari kejauhan dan meninggalkan lubang di sebuah batu besar. Itu serangan yang sangat rapi, memberinya 2 poin karena menggunakan senjata tersebut. Shaolin senang karena sekarang semakin sering dia mengeluarkan jurus ini, semakin banyak manfaat yang bisa dia peras dari sana. Ditambah lagi, dia juga punya jurus pasif yang gila, memungkinkan dia untuk menaikkan level jurusnya 2 kali lebih cepat dari yang lain. Meski keuntungan itu luar biasa, Shaolin mendadak merasakan rasa sakit tajam menusuk kepalanya. Sakit kepala ini akibat atribut dan mana miliknya yang terlalu rendah. Jadi dia tidak bisa menembakkan senjata ini sesukanya. Cowok lain di sana, si berotot besar, merasa bangga karena membuka pedang besar tanpa efek pengurangan mana sedikit pun. Jagoan kita paham bahwa cara peserta memakai senjata akan menentukan seberapa cepat mereka menaikkan levelnya. Nanti, tentu saja, itu bukan berarti asal mengayun adalah cara terbaik, karena kelelahan fisik juga menjadi masalah. Alasan utama durasi 60 menit itu adalah untuk memastikan orang-orang ini tidak bisa istirahat sama sekali. Itu sebabnya Shaolin berpikir dia mungkin harus berganti ke senjata fisik juga. Saat dia sedang melamun memikirkan hal itu, cewek cantik itu datang menawarkan pertukaran. Senjata cewek itu mendapat pedang, tapi meskipun tidak pernah main game, dia mengerti cara kerja tongkat sihir. Xiao Yuyu curiga kalau kecerdasan adalah faktor penting untuk senjata tersebut dan yakin benda itu bakal lebih cocok untuknya dibanding senjata berbasis kekuatan fisik. Dia cukup tajam untuk sadar kalau jagoan kita tidak terlalu tertarik dengan tongkat itu. Merasa terkesan, Shaolin akhirnya memperkenalkan dirinya, tapi cewek ini cuma mau tongkat besarnya saja. Jadi jagoan kita menyerahkannya. Tunggu, apa? Intinya, dia menegaskan bahwa tongkat sihir butuh akurasi. Jadi cewek itu harus berhati-hati sebelum memakainya. Sementara Shaolin asyik memegang pedang pendek barunya. Ini tepat jenis senjata yang dia butuhkan sesuai pengalamannya. Berpikir lebih baik bekerja sama dengan seseorang. Si cowok berotot tadi dengan percaya diri menawari si cewek cantik apakah dia mau satu tim dengannya. Tapi pria bodoh berotot itu mendadak datang menjulang di atasnya, meminta tawaran yang sama. Pria besar ini ternyata sangat terkesan oleh status cewek itu, lalu mengajaknya bergabung dengannya dan malah mengejek Shaolin sebagai beban. Menurut kalian,
Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pahlawan kita jelas mulai kesal saat gadis itu mengevaluasi. Sini kumpul. Kalian bakal lihat cewek ALPH ini nolak mentah-mentah si cowok langsung di depan. Mukanya Wong Bin jelas malu abis dan diketawain sama peserta lain, egonya bener-bener hancur. Dan karena frustrasi, dia malah melototin jagoan kita sebagai pelampiasan. Kasihan banget, cowok kita tiba-tiba didorong cuma gara-gara dia kebetulan ada di dekat Wang. Dan pas ditolak, parahnya lagi, dia nancem Shaolin dan sok jagoan buat balikin harga dirinya yang anjlok. Pakai alasan, kalau jagoan kita cuma beban dan nggak pantas ikut ujian. Shaolin cuma ngelihatin cowok songong itu, terus dengan santai nyeletuk kalau kemampuan masing-masing yang bakal nentuin hasil ujiannya, karena dia nggak mau mundur. Don langsung narik kerah bajunya dan ngancem mau ngehajar dia. Tanpa rasa takut, jagoan kita senyum dan yakin banget Don nggak akan punya kesempatan itu. Kenapa? Soalnya ada satu goblin jelek yang tiba-tiba nyerang dari belakang pas mereka ngobrol. Untungnya, dia cuma kena luka gores di muka. Tapi jujur aja, muka si goblin masih lebih mendingan. Monster hijau itu lompat lagi, tapi Don entah gimana berhasil nebas dia dan dapat kill pertama. Lucunya, dia malah teriak marah-marah ke Shaolin karena bukannya ngasih tahu, dia malah ketawa pas disergap. Tapi sebelum dia bisa ngapa-ngapain jagoan kita, si bodoh ini nengok ke belakang dan lihat segerombolan goblin udah siap buat ngebantai mereka semua. Saking takutnya, para manusia yang lain udah gemetaran dan siap kabur. Pertarungan pun dimulai dan beberapa peserta langsung tumbang seketika. Sementara itu di sisi jagoan kita, Shaolin berhasil nahan serangan para goblin. Semuanya di simulasi ini terasa nyata banget, bahkan rasa sakitnya pun bukan main. Xiao ngebunuh satu goblin pakai tongkatnya, sementara dia nebas tumbang satu musuh. Lingkungannya sih emang virtual, tapi pengaturannya dibikin terlalu realistis. Singkatnya, ini jelas bukan sekadar game biasa pada umumnya. Orang awam pasti bakal langsung habis dibantai. Di tempat mengerikan kayak gini, apapun senjatanya. Beberapa peserta nyaranin buat sembunyi di dalam gua yang kelihatannya lumayan aman. Satu cowok langsung lari ke dalam dengan cepat, tapi Shaolin sadar kalau tempat itu cuma aman buat sementara waktu. Soalnya, sesuai waktu perlindungan yang tersisa 30 menit. Zona amannya nggak bakal bertahan selamanya benar. Bukannya panik dan terbawa emosi. Jagoan kita langsung nenangin diri dan mikir apa yang bisa dia lakuin sekarang juga. Kalau ragu, dia matiin. Jadi, dia mulai ngayunin pedangnya berulang kali buat latihan dan ningkatin poin pengalaman senjatanya. Dia sadar kalau cuma ayunan dengan kekuatan tertentu aja yang bakal dihitung sebagai poin pengalaman, makanya dia harus banget terbiasa sama gerakan ini sebelum ronde kedua dimulai nanti. Waktunya cuma sisa 2 menit lagi nih. Coba perhatikan baik-baik. Peserta lain belum persiapan apa-apa, padahal zona aman mereka bakal segera hancur. Kebanyakan dari mereka cuma panik dan bilang misinya mustahil ngelawan monster mengerikan. Kayak gitu, sementara Xiao Yua merenung di pojokan. Uniknya dia merhatiin jagoan kita yang lagi latihan gila-gilaan sampai kehabisan tenaga. Si cewek pinter ini bahkan nyamperin dia dan bilang kalau percuma aja dia ngayunin senjatanya kayak gitu, soalnya butuh waktu 1 jam penuh buat naik ke level 2. Jadi, mereka nggak bakal sempat berevolusi. Jagoan kita lumayan kagum sama perhitungannya si cewek jenius ini, dan dia juga tahu kalau tebakannya itu benar. Tapi masalahnya, jagoan kita ini punya buff rahasia yang bisa gandain poinnya. Jadi dia bisa capai level itu 2 kali lebih cepat, bahkan sekarang dia cuma kurang 2 poin lagi buat naik level. Jadi, dia makasih dan permisi buat lanjutin latihannya. Shaolin juga nanya apa dia udah dapat hasil dari pengamatannya terhadap para goblin yang bikin cewek itu kaget karena dia bisa sadar detail sekecil itu. Mereka ngobrol bentar soal game, dan ternyata cewek ini sama sekali nggak ngerti soal ginian. Balik ke topik serius, Shaolin bilang kalau serangan sama pertahanan para goblin itu ampas banget. Sementara titik lemahnya ada di kepala dan jantung. Intinya, ngalahin mereka itu gampang banget. Mereka cuma perlu berhenti takut sama monster itu. Misinya sama sekali nggak susah. Dia bisa lihat beberapa peserta masih gemetaran ketakutan. Tapi mereka ini emang udah ditakdirkan kalah.
Dengan sisa waktu 2 menit, Xiaoyi bilang kalau mereka harus keluar sekarang. Jagoan kita langsung ngikutin dan milih gabung tim sama dia lagi. Wong Din tiba-tiba muncul dan ngehadang mereka, nanya mereka mau pergi kemana. Seperti sebelumnya, kecoak bandel ini ngajak Xiao Yui buat gabung timnya, karena dia yakin Shaolin cuma bakal bikin dia mati konyol. Cewek itu bungkam mulutnya lagi, dan bilang kalau tantangan utamanya adalah Sang Raja Goblin. Si brengsek ini malah teriak marah, bilang kalau itu cuma hadiah tambahan yang bisa diabaikan. Bukannya mereka belum pernah lihat monster itu juga kan? Di saat si cowok cuma mau bertahan hidup, cewek ini ngincer hadiah utama. Jagoan kita dukung dia, yakin dalin bahwa misinya pasti punya semacam mekanisme pemicu, atau mungkin jumlah kill goblin tertentu. Xiao nebak, kalau pihak akademi nggak mungkin maksa mereka buat ngalahin bosnya cuma dalam waktu beberapa menit aja. Yang artinya pemicu utama misi ini pasti diaktifkan lewat jumlah kill. Jagoan kita juga sependapat, mikir kalau mereka harus ngebantai beberapa goblin dulu. Tiba-tiba ada satu cewek yang masih menggigil. Ketakutan, bilang kalau mendingan mereka nyari aman aja. Kalian pasti ngerasa gemes kan lihat mental pengecut ini? Protagonis ala Kobe Bryant, kita juga mikir gitu bertahan hidup doang itu nggak seru. Dia yakin menang besar itu lebih baik, toh mereka nggak bakal beneran mati kalau gagal di sini. Dia ngajak semuanya buat tempur abis-abisan demi nyetak poin maksimal. Berkat pidato motivasinya ini, beberapa peserta jadi jauh lebih semangat tekadnya. Terus Delin datang lagi, dan jadi batu sandungan. Nyoba ngehasut orang-orang biar nggak dengerin si orang gila yang mau bunuh diri. Tapi Xiao dengan cepat ngebungkam dia buat yang kesekian kalinya, nyuruh dia diam aja, karena kemampuannya cuma standar. Poinnya cuma 30, sementara cewek ini dapat 46. Cukup buat bikin cowok itu ningkem suasananya. Hening banget soalnya, Shaolin baru sadar, kalaupun cewek itu 5 kali lebih tinggi darinya. Langsung ngambil peran pemimpin. Dia merintahin grup, kalau cuma kerjasama, yang bakal bawa mereka menuju keberhasilan. Misi buat dalam, dia nyuruh buat ngelawan goblin ganas di garis depan. Dan semua petarung jarak jauh bantu tembak dari belakang. Strategi ini bikin mereka bisa ngebantai goblin sebanyak mungkin. Terakhir, buat jagoan kita, Shaolin paham kalau tugasnya cuma habisin kroto goblin yang kabur dari pertarungan, karena statistiknya paling ampas di antara mereka. Berbekal taktik epik ini, mereka akhirnya keluar dari gua. Dengan barbar, dan mulai ngebantai para goblin. Para pemanah nahan musuh sekalian ngurangin jumlah mereka dari jauh. Pastinya, ada beberapa goblin yang coba nyerang mereka juga. Tapi Shaolin langsung sat-set masuk buat ngebunuh dari samping. Walau dia nyelamatin nyawa cewek itu, staminanya jadi lumayan kekuras. Makanya dia ngincerkin dengan serangan satu pukulan pas ada peluang. Berkat matanya yang tajam, dia sukses ngebunuh 4 goblin pakai taktik yang sama, bikin sisa peserta lain sampai kaget lihat dia bisa lakuin ini, padahal poinnya cuma 9, mereka pikir dia hoki doang. Tapi Xiao bisa lihat kalkulasi di setiap gerakan cowok kita, ini adalah manuver yang cerdas banget buat levelnya. Berkat ini, jagoan kita sukses naik ke level 2, dan naikin tingkat penguasaan pedangnya. Ini semua berkat pengalaman ngegame virtual yang sering dia mainin. Kalau enggak, dia pasti nggak bakal punya kendali senjatanya yang seakurat ini. Sistem langsung muncul dan ngucapin selamat karena dia orang pertama yang tembus level 2 dan berhasil buka skill tebasan mematikan yang baru, terus yang lebih gila lagi, Shaolin cuma perlu ngebunuh goblin kelima sebagai penutup buat nyelesain misi. Rahasianya, dia nemu satu yang udah mau mati dan langsung ngehabisin dia buat namatin questnya. Di detik dia nyelesain misi itu, para goblin lain mendadak hilang gitu aja tanpa jejak. Seakan misinya emang udah kelar. Sistem tiba-tiba ngasih pengumuman kalau syarat tersembunyinya udah terpenuhi. Sekaligus langsung manggil bos utamanya, dan lihatlah, Sang Raja Goblin muncul dengan ukuran super raksasa. Siap membantai mereka semua, sang bos akhirnya bangkit dan penampilannya ini benar-benar kayak mimpi buruk paling ngeri. Yang jadi nyata, pas dia ngelihat para murid. Dia ngeluarin awan yang kencang banget, sampai semuanya harus nutup telinga biar gendang telinga. Mereka nggak pecal. Sekarang semua orang langsung sadar kalau monster raksasa ini adalah bos ultimate dunianya. Shaolin sadar kalau kroco
kroconya udah pada hilang. Ninggalin mereka berhadapan langsung sama monster tank ini, sementara murid lainnya melongong ngelihat. Berdarah gedenya, dan mulai panik. Satu tolok sampai buang pedangnya buat kabur. Nah, kita bakal lihat kelanjutannya bareng-bareng. Karena meskipun Shaolin tahu monster ini pendengarannya gila banget, bener-bener udah nggak ada. Sini ngumpul, kita lihat gimana panik ini berakhir. Kesalahan pelari itu langsung jadi bumerang saat si goblin mendengarnya dan menguncinya. Tapi Wong malah mengira goblin itu mengincarnya dan mencoba memanfaatkan gangguan itu. Dia melompat untuk melakukan serangan diam-diam. Tapi si Raja Goblin ini benar-benar tanpa celah. Dia membalas serangan Wong dalam sekejap mata dan langsung menerbangkannya ke tanah. Wong tereliminasi saat menyentuh tanah dan melihat pemain tingkat atas. Tumbang semudah itu membuat sisa kelompok langsung lari terbirit-birit mencari jalan keluar. Sekarang situasinya benar-benar kacau balau. Dan si goblin mulai membersihkan area lobi. Langsung menginjak satu siswa malang di bawah kaki raksasanya dan menerbangkan siswa lainnya dengan gadanya. Dia baru saja mau menghabisi seorang pemain perempuan ketika sebuah serangan sihir mendadak. Mengenainya dari arah samping, serangannya memang tidak mematikan. Tapi cukup ampuh untuk mengurangi darah si bos. Dan langsung menarik perhatiannya. Dan ternyata Guxia adalah orang di balik serangan sihir tersebut. Dia sangat kesal karena tembakannya meleset tadi dan sadar kalau mereka harus menyerang titik vital bos itu jika ingin benar-benar memenangkan pertarungan ini. Rencana awalnya lumayan bagus di atas kertas. Pasukan depan mengalihkan perhatian sementara pasukan jarak jauh menyerang perlahan. Tapi karena sekarang semua orang merusak formasi dan kabur, dia sadar strateginya itu sangat terlalu muluk-muluk. Dia berdiri di sana tanpa perlindungan saat monster itu mengangkat gadanya untuk meratakannya. Tapi tepat sebelum dia berubah menjadi manusia geprek, Shaolin bergerak secepat kilat. Dia langsung menebas rambut si goblin, tindakan yang benar-benar kurang ajar. Tapi berhasil sempurna untuk menarik kemarahan monster itu padanya. Shaolin bergerak sangat cepat sampai bos itu tidak bisa menangkapnya. Dan saat menghindari ayunan yang datang, dia sadar kalau pola pikir goblin itu sebenarnya sangat mudah ditebak. Bos ini cuma mengingkar siapapun yang berdiri paling dekat. Dia menggunakan info ini untuk mengumpulkan tim, memanggil gadis ketakutan yang terus bersembunyi dan menyuruhnya untuk segera mulai menembakkan rentetan serangan jarak jauh. Meskipun gadis itu sangat ketakutan, dia setuju untuk membantu. Dan Shaolin langsung menyuruh Guye untuk mengeluarkan seluruh kekuatan sihirnya kedua. Gadis itu mulai menghajar si goblin dan untuk sesaat. Situasinya benar-benar terlihat membaik saat berdarah bos mulai berkurang. Shaolin sangat bersemangat, menyuruh mereka berdua untuk terus menekan. Tapi ternyata goblin itu punya satu fase tersembunyi. Mematikan monster itu mengeluarkan auman raksasa dan menghantam tanah dengan kekuatan penuh yang mampu membelah bumi, menciptakan sebuah gelombang kejut yang langsung melenyapkan sang gadis pemanah dan membuat para pemain yang selamat berada dalam keadaan syok berat. Sekarang hanya tersisa Shaolin dan sang penyihir yang masih berdiri tegak dan gadis itu jelas merasakan tekanan luar biasa. Sedikit panik mereka bakal tamat, tapi jagoan kita ini tetap santai dan langsung mengecek jumlah mana miliknya. Dia bilang energi sihirnya cuma sisa untuk 2 tembakan lagi. Yang menurut Shaolin itu sudah lebih dari cukup asalkan dia fokus dan mengenai kepalanya. Dia yakin mereka bisa mengakhiri ini sekarang juga. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Dia mengaktifkan keahlian pelajarnya untuk meniru gelombang kejut si goblin, yang memberi efek pusing 3 detik saat kena. Saat monster itu linglung, Shaolin maju menyerang. Teringat bagaimana dia dulu selalu dianggap benar-benar tidak berguna di kehidupan sebelumnya. Tapi sekarang, ini adalah momennya untuk bersinar di medan pertempuran saat dia mulai mengayunkan pedang. Tepat sebelum serangannya mengenai sasaran, dia menyadari goblin itu juga sedang menyiapkan gelombang kejutnya dengan menghantamkan tangannya. Tapi dia sadar versi tiruannya bereaksi beda lewat benturan pedang. Shaolin tidak bergeming dan menahan pukulan si goblin secara langsung, memicu gelombang kejutnya di waktu yang bersamaan. Benturannya sangat brutal, sampai benar-benar mendorong mundur goblin raksasa itu dalam keadaan shock, membuat cowok kita takjub karena teorinya tentang keahlian itu 100% benar.
Tapi dia tahu keahliannya sekarang punya waktu jeda 30 detik. Jadi dia harus memancing bos itu sebentar supaya tetap hidup. Tepat pada waktunya, monster itu mengayun lagi dengan pukulan super keras sampai menciptakan sebuah ledakan energi. Tapi saat debunya memudar, malah si goblin yang berteriak dengan sebelah tangan hangus. Buya Yuyu berhasil menyerang memakai sisa mana terakhirnya. Walaupun gadis itu sejujurnya sangat kebingungan bagaimana seorang cowok lemah sepertinya bisa menangkis serangan bos Dungyan. Melihat berdarah goblin itu makin kritis, sang monster jadi putus asa dan melempar batu raksasa ke arah Shaolin. Dia sadar tidak ada jalan untuk menghindar sepenuhnya kali ini. Jadi, dia memutuskan melakukan hal yang super gila dan menahan batu besar itu dengan tangan kosong. Benturannya menciptakan gelombang energi dahsyat dan Guya Yui berteriak dalam kecemasan, mengira cowok itu sudah tamat. Saat debunya akhirnya hilang, Shaolin benar-benar kehilangan satu lengan. Tapi dia cuma bersikap santai dan bilang kalau dia baik-baik saja. Waktu jedanya terus berjalan dengan sisa 10 detik lagi. Tapi si goblin itu sama sekali tidak memberinya ruang untuk bernapas dan kembali meluncurkan serangan mematikan lainnya. Shaolin tahu dia harus mendekat ke jarak sangat dekat supaya jurus terakhirnya berhasil. Jadi, dengan sisa 3 detik di waktu, dia langsung menerjang tepat di depan monster itu. Begitu waktu jedanya menyentuh angka 0, dia menghantamkan pedangnya ke tanah, melepaskan gelombang kejut yang sangat besar yang kalian lihat itu tadi kan? Keren banget. Dia mengolesi gadis untuk mengakhirinya dan tembakannya tidak meleset, mendaratkan serangan kepala sempurna yang langsung melenyapkan bos itu seketika. Sistem mengkonfirmasi Raja Goblin mati dan misi kedua telah selesai sepenuhnya. Saat efek adrenalinnya akhirnya memudar, cowok itu langsung menjatuhkan pedangnya dan tumbang. Mulai kehilangan kesadarannya saat dia menyadari bahwa dirinya telah memaksakan diri jauh melewati batas demi menyelesaikan misi zona aman gila ini. Kembali ke ruang rapat akademi. Kepala Departemen Penerimaan sedang membacakan ringkasan penuh soal para murid baru. Dia menjabarkan statistik murid dari peringkat F sampai meleset ke peringkat S teratas, lalu mengungkapkan bahwa total ada 15 orang yang berhasil mencapai nilai S elit itu. Mendengar angka itu membuat para instruktur lain berkeringat dingin dan penasaran. Apakah angkatan kali ini memang spesial? Apalagi waktu sang kepala menyebutkan kalau 13 dari siswa itu adalah bakat berkualitas tinggi yang terbaik yang pernah dilihat akademi dalam 10 tahun. Sinuan mulai merasa sangat cemas, berpikir kelasnya gagal total tanpa ada satupun yang meraih peringkat S. Tapi kemudian ketua memberikan berita besar bahwa kelas Sinuan ternyata berhasil memecahkan 2 rekor sekolah. Ternyata 2 siswa tanpa bakat dari kelompoknya berhasil meraih peringkat S, sekaligus memecahkan rekor untuk atribut kecerdasan tertinggi dan total atribut keseluruhan paling rendah untuk seorang murid baru. Dia sudah pasti sedang membicarakan Shaolin dan Gu Xia Xiaoyui dan status aneh mereka, bahkan sampai menarik perhatian kepala sekolah. Beralih ke para siswa, semua orang berteleportasi kembali dalam keadaan utuh. Dan detik pertama Shaolin muncul, dia langsung mengecek statusnya. Dia benar-benar kaget saat melihat tugas pertama ditandai sebagai selesai padahal dia sudah pingsan sebelum garis akhir. Dia melihat Gu Xiaoyu di dekatnya dan langsung menebak gadis itu mungkin yang membereskan sisa pertarungan. Tapi sebelum dia bisa ngomong, cewek pemanah itu bergegas datang untuk berterima kasih pada mereka berdua atas nilai A-nya. Dia ingat sempat dieliminasi oleh bos dan sangat takjub saat Shaolin memberitahu kalau mereka berdua benar-benar menyelesaikan misinya setelah gadis itu tewas. Sementara itu, cowok kekar dari tadi masih saja jadi tukang benci, mengamuk dan menyebut kemenangan mereka murni keberuntungan. Tapi Gu Xiao mengabaikan omongan itu dan langsung mengajak si cowok ngobrol berdua soal pertarungan tadi. Membawanya menjauh, Shaolin mencoba berterima kasih padanya karena sudah menggendongnya. Tapi cewek itu menolaknya. Dia mengakui kalau tanpa cowok itu menangkis keahlian Raja Goblin itu, dia tidak akan pernah mendapatkan celah untuk tembakan kepala penutup. Tadi sambil mengobrol, jagoan kita mulai sadar kalau gadis itu jauh lebih banyak perhitungan dari kelihatannya. Dia langsung masuk ke inti masalahnya,
bertanya bagaimana seorang cowok dengan atribut rendah sepertinya bisa membatalkan keahlian Bos Dungen seperti itu. Dia tahu Shaolin sedang menyembunyikan sebuah rahasia, tapi dia berjanji tidak akan cepu dan hanya ingin tetap dilibatkan informasinya supaya lebih meyakinkan. Gadis itu langsung meminta berteman ke dalam daftar temannya melalui sistem, dan Shaolin setuju dengan senang hati. Dia bahkan mengajari cowok itu cara memunculkan menu sistem secara diam-diam, dan dia resmi menambahkannya menggunakan nomor induk pelajarnya. Suasana santai itu terganggu saat Qinwan mengumumkan kalau semua orang dengan peringkat F harus pergi ke aula pertemuan, sementara yang lainnya langsung diarahkan menuju ke area lapangan pusat. Dia memanggil Guo secara khusus, dan saat gadis itu pergi, Shaolin membuka petanya untuk mengarah ke lapangan. Sambil mengutak-atik sistem, dia juga sempat bertanya-tanya alasan kenapa instruktur itu memanggil gadis itu secara pribadi, tapi dia akhirnya membuang pikiran itu dan lanjut berjalan. Sesampainya di lapangan, dia cukup terkejut melihat kerumunan super besar ini, dan dia jadi memikirkan apakah hilangnya siswa secara mendadak ini membuat keributan besar di dunia nyata saat mereka sedang asik terjebak di dalam Dungeon. Tepat saat itu, Guya berlari kembali ke arah cowok itu, buru-buru memberitahunya kalau dia sama sekali tidak cepu atau membocorkan satupun rahasianya pada para atasa. Di momen ini, kita semua harus bersiap ya. Sambil diam-diam mengambil napas, Presiden mahasiswa elit datang bersama dua pengawalnya dan naik ke panggung, mulai memperkenalkan dirinya dan sini kumpul bareng gue. Kita lihat akademi paling gila. Kepala sekolahnya telat, tapi suasana formal langsung hancur saat suara raungan super keras tiba-tiba membelah lapangan, bikin semua orang kaget setengah mati melihat sesosok naga raksasa muncul di langit, dan Shaolin merasakan ketakutan biologis yang luar biasa sampai tubuhnya benar-benar kaku. Bahkan Guya di sebelahnya ikut gemetar hebat saat penunggang naga tersebut, yang ternyata adalah sang kepala sekolah Akademi Daun, akhirnya mendarat. Ketua BM sempat protes karena kedatangannya terlalu lebay, tapi kepala sekolah malah mengomelinya dan bilang kalau dia terpaksa memacu si naga sampai batas maksimal karena dia sudah telat buat pidato. Dia bahkan mengancam naga itu, bilang kalau sampai hewan ini mencoba mengagetkan murid-muridnya lagi, dia bakal mengulitinya dan menjadikannya sebuah sofa. Dari kerumunan, Shaolin memperhatikan kepala sekolah dengan sedikit cemas. Takut kalau orang sekuat ini punya mata tajam untuk menyadari bakat sarjana tersembunyinya. Sang kepala sekolah mulai berpidato dengan memuji potensi para murid, tapi kemudian matanya tertuju pada Shaolin. Dia memakai sihir pengeras suara untuk akhirnya membahas masalah utama tentang alasan kenapa mereka semua diculik dan dipanggil di tengah malam buta. Dia melemparkan kesalahan pada Departemen Penerimaan karena jam yang gak masuk akal ini dan berjanji membuat aturan agar hal itu gak terulang lalu. Suasana berubah sangat serius saat dia menjelaskan realitas baru mereka. Dia memperkenalkan mereka semua sebagai penjajar dan mengungkapkan kalau planet tempat mereka berada sekarang bernama Normal, sebuah dunia baru. Tujuan utama akademi ini adalah melatih mereka menjadi pasukan elit untuk menaklukkan dan menguasai wilayah asing ini. Kepala sekolah bersuara lantang, memberitahu para murid bahwa kehidupan lama mereka sudah benar-benar berakhir saat mereka membuka surat penerimaan tersebut. Mulai sekarang, mereka bukan cuma murid biasa. Mereka adalah calon jenderal, penyihir, dan pemimpin yang akan menaklukkan seluruh dunia. Dia mulai memancarkan energi yang luar biasa gila sambil menceritakan tentang harta karun yang menunggu mereka di dunia baru, yang terbukti ampuh dan langsung membakar semangat seluruh penonton. Dia lalu, sekarang perhatikan baik-baik, dia menetapkan aturan bahwa cuma 3 murid teratas dari tiap kelas yang dapat hak istimewa masuk ke dunia baru lebih dulu. Ketua BN kelihatan agak cemas soal jadwal ini, tapi setelah mendapat tatapan peringatan mematikan dari kepala sekolah, dia mundur dan diam. Pria tua itu kemudian membubarkan kerumunan, meninggalkan Shaolin tenggelam dalam pikiran tentang reaksi aneh Ketua BN terhadap penempatan awal tersebut. Prioritas utama Shaolin masih sekadar menjadi lebih kuat agar dia tidak mati terhapus, tapi monolog batinnya terpotong saat Qinwan memanggilnya. Ternyata Guya baru saja
menolak posisi ketua kelas, pekerjaan yang biasanya diberikan pada murid berprestasi. Jadi tanggung jawab itu jatuh kepadanya. Instruktur meyakinkannya bahwa menjadi ketua kelas akan memberinya KREDIT tambahan dan keistimewaan khusus yang bisa menjadi penyelamat nyawa sesungguhnya bagi seorang beban. Dengan statusnya, instruktur benar-benar nggak memberi MC kita pilihan. Langsung menunjuknya saat itu juga, dan Shaolin mendapat notifikasi sistem resmi yang mengonfirmasi peran barunya. Sang instruktur pergi, menyerahkan sisa orientase pada Ei. Sementara Shaolin cuma berdiri di sana, memikirkan kira-kira keuntungan macam apa yang sebenarnya bakal dia dapatkan dari jabatan baru ini. Setelah pengumuman selesai, para murid pergi menuju gedung asrama untuk menetap. Di resepsionis, wanita yang bertugas di sana menegaskan aturannya, menjelaskan bahwa ada hukuman berat bagi siapapun yang ketahuan menyelinap keluar malam hari. Namun, suasana hatinya berubah total saat dia menyadari kalau Shaolin adalah ketua kelas. Dia tiba-tiba menjadi super ramah dan menawarkan diri untuk mengawalnya langsung mengambil perlengkapan dan mengecek kamarnya. Dia menyerahkan seragam mahasiswa baru dan menunjukkan sebuah kamar tunggal yang mewah ini. Peningkatan besar dari asrama standar dan salah satu keuntungan manis dari status ketua kelasnya. Dia juga menekankan bahwa kartu identitasnya pada dasarnya adalah nyawanya sekarang. Digunakan untuk segalanya di kampus. Sebelum pergi, dia memperkenalkan dirinya sebagai Jang dan bahkan mengajak untuk berteman. Shaolin berterima kasih padanya dan sadar bahwa keistimewaan yang disebutkan oleh instrukturnya sebelumnya memang benar-benar nyata, mengingat betapa berbedanya orang memperlakukannya ketika mereka melihat gelarnya. Setelah sendirian, dia membuka jadwal pelajarannya untuk merencanakan hidupnya. Tapi daftar kelas yang super panjang itu terasa sedikit bikin pusing. Dia harus memilih satu kelas pertarungan dan 3 kelas atribut sekunder. Tapi berkat bakat uniknya, dia nggak terlalu pusing memikirkannya. Dia tahu dia nggak boleh menyia-nyiakan keuntungan terbesarnya. Jadi dia mengunci ilmu pedang dasar untuk slot pertarungannya karena gaya itu sangat fleksibel. Dia yakin itu bakal meningkatkan peluang hidupnya dan memberinya fondasi yang kuat. Jadi dia resmi membuat pilihan tersebut. Keesokan harinya, dia datang ke tempat latihan dan mulai menghajar boneka latihan dengan gila-gilaan. Tapi rasa lelah langsung menghantamnya bagai ditabrak truk. Dia benar-benar bisa merasakan betapa lemah punggung bawahnya. Yang mana itu masalah besar, karena dari sanalah seluruh kekuatan pengguna pedang panjang berasal. Tepat saat dia mulai melemah, bakat bawaannya aktif, dan dia mulai mengayunkan pedangnya lagi dengan tenaga ekstra. Dia sadar selama dia bisa menguasai dasar-dasarnya, dia pasti bisa naik level dengan kecepatan yang gila. Terbukti, dia mencapai level 3 cuma dalam 1 jam, yang mana benar-benar 2 kali lipat lebih cepat dari siapapun di ruangan itu. Saat dia sedang fokus, murid lain pingsan di lantai, menangis karena lengannya mati rasa. Instrukturnya, guru pengganti tahun ketiga bernama Chung. Nggak peduli sama sekali dan mulai memarahi cowok itu karena berani memilih kelasnya dengan stamina sampas itu. Dia memperingatkan seluruh kelompok bahwa nggak ada yang boleh pulang sampai mencapai level 3, yang terdengar seperti hukuman mati bagi yang lain. Murid lemah yang jatuh duluan itu sudah menyesali pilihan hidupnya, dan seluruh kelas panik karena mereka tahu biasanya butuh waktu 4 jam latihan tanpa henti untuk terus berlatih demi mencapai level 2. Kita pasti sepikiran kan? Tapi bikin semua kaget. Shaolin melangkah maju dan bilang ke instrukturnya kalau dia sudah level 3 dan minta izin cabut duluan untuk kelas meditasinya. Seluruh ruangan langsung hening saat mereka memproses apa yang baru saja dia katakan. Chungna juga menatapnya dengan sangat curiga, menyatakan bahwa mahasiswa baru yang mencapai level 3 dalam waktu 2 jam itu benar-benar hal yang mustahil dan gak masuk akal. Dia menyapanya sebagai cowok beruntung dengan status dasar terampas, tapi dapat peringkat tes cuma karena numpang. Dengan kata lain, cewek ini terang-terangan memanggilnya penipu dan gak habis pikir cowok ini sudah menyentuh level 3. MC kita membalas, meyakinkannya kalau data bisa membuktikan peringkatnya, bahkan mempersilakannya untuk maju dan mengeceknya sendiri. Instruktur itu malah mengejeknya. Chungna mengaktifkan izin tingkat tingginya sebagai guru
dan membuka arena simulasi pelatihan. Sistem agar semua orang bisa melihatnya. MC kita sama sekali nggak menduga. Perubahan mendadak ini saat medan di sekitar mereka mulai berubah wujud. Chung-na bukanlah tipe orang yang peduli dengan data. Sebaliknya, dia adalah maniak pertarungan yang ingin mengujinya dalam pertempuran nyata. Zona simulasinya benar-benar epik dengan para tengkorak memenuhi ruang di sekitar arena. Shaolin menyadari bahwa ini adalah tempat di mana akademi menghilangkan hukum dunia, memungkinkan mereka untuk menciptakan ruang latihan tingkat dewa. Berjalan melewatinya, Chung-na meyakinkan murid kesayangannya itu kalau dia nggak akan mati di ruang simulasi ini, tapi dia juga mengingatkan bahwa semua yang dirasakannya bakal terasa sangat nyata. Terlebih lagi, cewek ini merelakan harga yang cukup mahal cuma buat membuka arena elit ini. Jadi, dia ingin mendapatkan tontonan sepadan. Sambil berkata begitu, Chung-na memanggil beberapa prajurit tengkorak dari tanah, yang semuanya langsung menerjang MC kita untuk menghabisinya. Dia berpikir kalau dia benar-benar pengguna pedang level 3 yang hebat. Maka sebanyak ini bukan apa-apa baginya. Mong Mi-chung nah duduk dan menonton pertunjukannya, mengatakan kalau prajurit ini sangat lemah. Mereka sebanding dengan goblin yang dia hadapi saat ujian masuk. Serangan pertama dihindari oleh Shaolin yang disuruh menyelesaikan dungeon ini dan merebut hadiah pulang kelas lebih awal dengan membuktikan kemampuannya. Lebih dari itu, dia menyatakan dengan yakin bahwa dia bakal dapat lebih banyak hak istimewa untuk bolos di masa depan. Bersiap untuk bertarung, Shaolin mengambil posisi siap menghadapi dungeon mayat hidup. Tujuannya adalah bertahan selama 40 menit penuh atau membunuh 20 prajurit dalam prosesnya. Sekarang, MC kita mulai berkeringat. Yakin cewek ini emang maniak gila demi menguji kemampuannya doang. Jadi menurut kalian gimana Neil? Sanggup nggak dia menang? Tanpa ragu, dia menyiapkan belati besinya untuk menghabisi para musuh. Sini kumpul bareng aku. Kita tonton si Shaolin yang udah paham 2 syarat kelulusan sementara. Pasukan tengkorak maju siap bikin dia jadi set. Bertahan 40 menit atau bunuh aja 20 monster ini. Dia langsung kasih tebasan brutal. Menabrak prajurit pertama buat buka celah mematikan. Kali ini, kepalanya langsung ditebas bersih dari tubuhnya, cetak kill pertama. Sekarang dia sadar butuh minimal 2 kali serang untuk habisin satu prajurit. Masalahnya sekarang dia dikeroyok dari segala arah. Dengan 20 musuh, Shaolin harus kasih 40 serangan pasti buat menang. Jelas nggak gampang. Guru penggantinya sampai sok lihat nyali bocah ini nekat nyerjang bahaya ketimbang bertahan. Awalnya dia kira Shaolin bakal ngompol minta dibukakan pintu keluar. Tapi nyatanya aksi gila ini sukses bikin gurunya terkesan. Gerakannya sungguh memukau dari berbagai sudut serangan. Membuktikan kemampuannya bukan sekadar kebetulan belaka. Shaolin sibuk bertarung mempertaruhkan nyawa, menganalisis akurat dan menghindari pukulan fatal. Chung-na sadar bocah ini jauh lebih jago dari murid bodoh lainnya, yang bahkan gak bisa ngayunkan senjata. Sialnya, satu-satunya masalah bocah ini cuma statusnya yang ampas banget. Sebelum kecewa, Chung-na tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia masuk kelas pedang buat naikin status ampas itu. Meski statusnya paling parah dan napasnya ngos-ngosan, dia udah dapet 13 kill. Benar-benar keajaiban. Karena Shaolin menolak menyerah dengan sisa waktu 28 menit. Meski prediksinya sempurna, wajar kalau punggungnya akhirnya kena hantaman telak dari tengkorak. Bikin damai Jepara, inilah yang ditunggu si wanita sadis. Dia pengen ngancurin mentalnya biar nurut. Kalian pasti ada yang ikutan gregetan lihat kelakuannya kan? Tapi mental baja Shaolin tetap stabil. Bro, kita aktifkan skill tebasan berat dan musnahkan beberapa prajurit sekaligus. Bikin Chung-na kaget setengah mati. Nggak wajar punya skill itu di awal. Killnya tembus 17, 18, lalu 19. Perhatikan baik-baik di sini, karena pertunjukannya makin gila. Dia babat habis semuanya dan amankan kill ke-20. Shaolin babak belur sampai susah napas. Tapi dia tetap menatap gurunya dan teriak kalau tugasnya selesai. Melihat tatapan itu, dia bingung sebenarnya apa yang merasuki maba ini. Bocah yang dapat nilai ujian tertinggi ini jelas bukan sekadar hoki doang. Adegan pindah ke ruang OSIS tempat ketua dewan melihat daftar murid dengan nilai tingkat SMA. Asistennya menyarankan untuk memeriksa jadwal kelasnya karena pilihan kelas tahun ini sangat aneh.
Contohnya Shaolin, bocah yang sukses menghancurkan setiap kursus yang ada. Dan itu benar-benar bikin sang ketua terkejut. Di ruang kesehatan, suasana memanas saat Chungnya diomeli habis-habisan karena menyiksa mahasiswa. Baru, si guru marah balik ke ketua OSIS yang berusaha menjelaskan kalau metodenya terlalu ekstrem. Guru ini berdalih kalau dia pengen lebih tegas lantaran mereka ini maba yang masih butuh banyak bimbingan. Akhirnya adu mulut mereka berujung buntu, sementara jagoan kita mulai sadar dan membuka matanya. Dia bangun dan langsung menyadari kalau dirinya sekarang berada di ruang kesehatan. Sang ketua menjelaskan kalau simulasi itu nggak memulihkan stamina, makanya butuh perawatan medis karena si MC kita sampai pingsan. Dia pun dibawa ke sini. Shaolin merasa baikan dan akan segera pulih. Presiden OSIS lalu menyuruh Chungnya keluar buat ngobrol empat mata. Wanita itu ngamuk kesal, tapi akhirnya nurut dan keluar ruangan. Sebelum pergi, dia menegaskan bakal tepati janji untuk kasih izin pulang lebih awal. Tapi dia memperingatkan, kalau orang yang latihan bela diri sampai se-ekstrem itu, biasanya berakhir tragis. Chungnya langsung membanting pintu setelah ngomong gitu. Bro, kita malah merasa wanita ini cukup menarik dibanding penilaian orang lain. Mengesampingkan itu, Ketua OSIS bertanya apa Shaolin udah membaca peringatan larangan mengambil terlalu banyak kelas, ilmu pedang, pergerakan, dan taijutsu itu, kelas fisik, semedi, mantra, dan persepsi itu sihir. Tiap sistem punya jalur pertumbuhan. Beda, kultivasi ganda memang punya keunggulan, tapi nguras tenaga banget saat cabangnya makin dalam. Begitu masuk tahun kedua, kultivasi ganda bakal makan energi sampai 7 kali lipat. Shaolin paham risiko itu. Dia mengibaratkannya kayak pohon yang makin tinggi cabangnya bakal makin menyebar. Kedua sistem kultivasi juga persis seperti itu, meski susahnya minta ampun. Dia nggak bakal angkat tangan lalu menyerah begitu saja. Terlebih lagi, kemampuan aslinya adalah kunci utama. Rasa percaya diri ini bikin ketua OSIS terpukau. Sebelum obrolan lanjut, masuk pesan dari kepala sekolah yang menyetujui semua pilihan kelas milik MC. Ketua OSIS pamit sambil berjanji jadwal baru akan segera diberikan. Tapi kalian ngerasa ada yang aneh juga kan sama timing pesan dari Capsec. Terlalu pas sampai Shaolin sendiri kebingungan. Apa Capsec ini terus ngawasin dia karena bakatnya? Ngomong-ngomong soal Capsec, kita pindah ke ruangan super mewahnya. Di mana pria itu tampak murung, sistem kendali akademi menanyakan apa yang terjadi. Capsec malah mengejek program yang mengambil wujud gadis anime. Terlepas dari itu, dia menegaskan kalau gadis ini adalah pusat akademi yang cuma bisa diakses orang tertentu. Setelah 100 tahun bersamanya, si program merasa kakek ini membosankan. Dia heran kenapa Capsec sedih, padahal angkatan ini bagus dan punya murid tingkat S ganda. Masalahnya, rata-rata poin orang biasa itu 10, akademi 20. Dan Shaolin nyangkut di 9 poin yang menyedihkan. Bro, kita lebih ampas dari rata-rata. Dia baru dapat bakat spesial setelah masuk. Artinya mustahil bagi Shaolin bisa lolos pendaftaran dengan status seburuk itu. Si program komputer santai menanggapi, kalau mungkin ada kesalahan teknis, padahal itulah inti masalahnya. Capsec cerita setelah ngecek database, dia nemuin fakta mengejutkan. Benar-benar nggak ada rekam jejak pendaftaran Shaolin sama sekali. Ada hampir 1.400 murid mendaftar tahun ini, tapi kurang satu surat. Kejadian gila ini belum pernah terjadi dalam sejarah akademi. Karena gadis virtual ini adalah sistem utamanya, Capsec minta penjelasannya. Dari 1.360 surat, nggak ada satupun error yang terlapor. Capsec lalu menuntut lihat surat Shaolin. Si cewek membalas dengan nada mengejek, kalau Capsec sekalipun nggak punya otoritas melihatnya hal. Itu langsung bikin kakek tua ini jantungan setengah mati. Dia nggak habis pikir, meski memegang izin akademi, dia tetap dilarang melihat satu surat tersebut. Program kontrol menegaskan kalau dia sendiri juga ikut heran. Mengalah secara jantan, si kakek melepaskan masalah ini sejenak dan menyuruh si gadis membuat cadangan dan enkripsi surat pendaftaran. Cewek itu langsung proses permintaannya. 1.359 surat sekarang terkunci rapat, cuma bisa diakses petinggi. Sampai di sini, kita sama-sama tahu kan, kalau file maksimal punya Shaolin ini menyimpan rahasia terbesar akademi. Sini kumpul bareng,
Kita bakal bongkar rahasia gila. Gadis itu sadar kalau kepala sekolah mati-matian menyembunyikan eksistensi surat yang hilang. Sang Kapsek membenarkan hal tersebut, lalu bilang kalau dia bakal segera kembali ke dunia baru. Setelah kepergiannya nanti, dia tidak ingin ada satupun orang dari belakang yang berani mengganggu perkembangan si MC kita. Untuk urusan sisanya, dia ingin program itu mengurus semua. Urusan akademi ini, percakapan serius itu, selesai dan keesokan harinya, kita langsung disuguhi suasana kantin. Seorang senior cewek tiba-tiba teriak kaget melihat Shaolin duduk santai di depannya. Anak yang lagi viral akhir-akhir ini, senior itu bilang nasib Shaolin lumayan sial, karena Chung Na itu benar-benar orang gila. Shaolin paham situasi itu. Tapi dia lebih penasaran apa cuma guru yang bisa memakai arena simulasi khusus. Menariknya, ternyata murid lain juga bisa masuk kalau punya izin khusus. Apalagi kalau mereka menjabat sebagai ketua kelas. Posisi ini punya akses aktif untuk mengatur berbagai data, izin manajemen, persetujuan aplikasi, sampai pemakaian arena hologram canggih buat para murid. Nah, kalau untuk dipakai sendiri, ketua kelas bisa mengajukan aplikasinya secara mandiri dan langsung memakai arena itu tanpa butuh persetujuan siapapun sama sekali. Proses pengajuan aplikasinya pun langsung diperlihatkan. Dia cuma perlu menyalakan mode murid untuk arena tersebut. Dan simulasi latihan bakat langsung dimulai seketika. Shaolin berterima kasih pada seniornya. Si senior malah mengejeknya agar tidak terlalu berharap karena anak baru pasti ditolak. Tapi perhatikan adegan ini baik-baik, asli kocak parah. Pengajuan si MC langsung diterima seketika. Seniornya sampai jantungan tak percaya, karena prosesnya biasa memakan waktu 3 minggu penuh. Mod simulasi ini sebenarnya cuma buat senior, karena biayanya minimal 500 poin. Dan kalau sampai gagal, artinya poin mahal itu bakal hangus sia-sia tanpa sisa. Fakta ini membuat Shaolin berpikir keras. Dia cuma punya 800 poin di akunnya sekarang, jadi dia sama sekali pantang gagal. Di saat yang sama, dia teringat ucapan kepala sekolah bahwa 3 murid peringkat atas bahkan dapat kualifikasi awal menuju dunia baru. Setiap ketua kelas juga bakal dipilih ulang tepat setelah ujian. Jadi kesempatan emas ini tak akan datang 2 kali. Parahnya lagi, Wong sudah merencanakan kejatuhannya sedari awal. Saat ini, jagoan utama kelas 7 adalah Xiao dan Wong Delin. Kalau Wong sampai jadi ketua kelas, MC kita tamat riwayatnya dan takkan dapat arena simulasi itu. Makanya, apapun yang terjadi, Shaolin harus jadi jauh lebih kuat. Setelah mengakhiri obrolannya, dia langsung pergi. Si senior cuma bisa bengong, merasa kagum karena cowok ini memang benar-benar pekerja keras. Pantas saja dia terpilih jadi ketua kelas sedari awal. Nah, coba kalian bayangkan reaksi di kelas game sekarang. Semua orang heboh melihat kandidat status biasa berhasil terpilih jadi ketua kelas. Sosok ini adalah Leng Zua dari kelas 6, sementara itu, Wong Dilin meremas botol sampai hancur. Mengaum marah pada konselor mereka yang berani membuat keputusan sebodoh itu. Dia menghina Jinwan, guru mereka, yang dulunya juga murid ampas. Jadi wajar saja si guru menaruh minat pada murid kelas bawah. Wong Delin kelihatan sangat frustrasi. Masih ingat rasa malunya saat Xiao menolaknya mentah-mentah di depan semua orang. Kacungnya yang bernama Zuai menyarankan kalau mereka bisa langsung memberi Shaolin pelajaran sekarang juga, daripada harus repot menunggu 3 bulan lamanya. Usut punya usut, kacung ini punya koneksi dengan seorang senior. Berkat hal itu, dia sudah merencanakan taktik busuk untuk menghancurkan Shaolin. Ngomong-ngomong soal MC kita, dia sekarang malah asik kardio brutal gila-gilaan demi meningkatkan fisiknya secara maksimal di akhir sesi latihan berat itu. Dia pun memutuskan untuk pulang ke asrama sambil berpikir kalau latihan harian ini bakal bikin dia makin kuat dalam sekejap. Tapi tunggu dulu, pas dia menarik gagang pintunya, macet total. Nah, tebak Den, kira-kira siapa yang sengaja mengunci pintunya dari